Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wa sallam ala balagha minasyaitin syarri alhamdulillah. Para Nabi dan seluruh para santri pondok Taqi Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari ke-8 Ramadan 1446 Hijriah atau tanggal 8 Maret 2025, kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan puasa Ramadan sekaligus ngaji pasaran kitab tafsir surah Yasin. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa kita, diterima dan menjadi amal soleh kita insya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menimba keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan ayat yang ke-33 dan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah sampai. وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الأنهار ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الأرض وآيات alamatun zahiratun adalatun alal ihya ba'dal maut. Lan utawi tandai ngatasé uripaken wong kang mati. Lahum maring pira-pira wong hum alladzina itu al-ardul mayatatu, bumi kang mati. Ahyaina uripaken sapa isun ha ing ardul maita wa kharajna lan ngetokaken sapa isun minha saking ardul maita habban ing biji-bijian, habban bijian kalsen roti kaya kan. Faminhum maka itu setengah saking habban yang kuluna pada mangan sapa manusia. Waja'alna lan dadekaken sapa isun fiha ing dalam ardul maita jannatin ay basatina, yakni ing pira-pira kebun. Basatina bustan, ya jamaknya basatin, ing pira-pira kebun min nakhilin saking kurma wa anabin lan anggur. Pajarlah lan ngocoaken sapa isun ka ing albun muqaddas ala albun maita minal uyuni bayana saking pira-pira sumberan ay ba'diha yakni setengah sumberan.
Ya dulu supaya ada mangan sapa manusia min samarihi saking buahe hamwa. Ayat samarin maturi minan nakhili wa ghairi. Ini saking buah kurma atau anggur wa anam. Wa ma'amilat dengan orang migawe. Wa malam barang amilat hum migawe huma opo aidihim. Tangan-tangan alladzina lam ta'mal as-sama. Orang migawe apa tangan-tangan sa asamra ing buaya. Apala yaskurun anaka ora syukur sapa alladzina an amahu ta'ala alaihi. Kang wis paring nikmat bu ing sapa Allah taala alaihi atasnya manusia. Walallagi maha suci Gusti Allah alladzi khalaqal azwaja kami akan pira-pira pasangan yakni al-asna pira-pira bagian kullaha tegese sekabehane azwaj mimma saking barang itu kang cukul ngukulaken apa alam bumi minal hububi bayana saking pira-pira wiji panggoiha lan saliyane wiji itu biji Amin ampusihin nanti saking setengahnya pira-pira lamina yakni minal dukuri wal inas saking pira-pira kang lanang dukur wal inas lan wawan Wamin malan setengah saking barang layak namun kang orang pada berut sopo manusia Allah minal makhlukati al-ajibati al-warbiyah bayangnya saking pira-pira makhluk al-ajibati kang ajib al-warbiyah kang Allah al-gharibah kang aneh kang jangan al-walima wa ayatul lahu ya Allah ingin membuat contoh bagaimana cara Allah menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Jadi orang beriman harus yakin betul bahwa orang yang telah meninggal dunia akan hidup lagi itu harus yakin ya benar itu akan terjadi. Apa bisa? Ya bisa. Allah itu Maha Kuasa. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah apabila berkehendak terhadap sesuatu maka tinggal katakan jadilah. Terwujudlah sesuatu. Apalagi cuma menghidupkan manusia yang sudah mati itu cuma daun ulang. Artinya sudah ada bahan baku. Dulu Allah menciptakan manusia itu nggak ada apa-apa. Belum ada tulang, belum ada apa. Allah bisa. Apalagi menghidupkan barang yang tadinya sudah ada. Itu jauh lebih mudah. Membuat ember ya, itu waktu awal lebih sulit. Tapi kalau daur ulang ember itu lebih gampang. Karena yang pecahan ember itu bisa dibuat ember yang utuh. Ya. Manusia aja bisa bikin apa? Ember dari ember-ember yang pecah. Dibikin lagi itu bisa. Apalagi Allah bikin manusia yang sudah ada tulangnya, namanya, semuanya. Qul huwallazi ansha'a awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin 'alim alladzi ja'ala lakum min asy-syajaril akhdari naran wa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladzi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mislahu bala wa huwal khallaqul alim. Ya.
Bukankah Allah katakan ya Muhammad ya Rasul alladzi yuhyi alladzi ansaha awwalamar. Allah dulu menciptakan, membuat sesuatu pertama kali. Awwalamar, ya, dulu belum ada, diadakan. Dulu alladzi ansaha awwalamar wa huwa bi kulli khalqin alim. Allah itu sangat mampu menciptakan sesuatu karena Allah itu Al-Khaliq. Nah ini harus yakin. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah minta dipertunjukkan oleh Allah bagaimana cara menghidupkan orang yang sudah hancur di kuburan. Ya. Kata Nabi, kaifa tuhyil mauta, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, sudah jadi tulang belulang. Ya, alam yaral insan wa anna khalaqnahu min nutfatin summa alam yaral insan wa anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa darabana masalah wa nasiya khalqa qala may yuhyil idama wa hiya, ya kan, di surah Yasin, ya. Allah menciptakan manusia dari sperma. Jadi ada tulangnya, ada dagingnya, ada kulitnya, ada matanya, ada telinganya. Air dari air. Sperma itu air mani. Bisa. Inna khalaqnakum min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Jadi manusia, saya nggak tahunya bermusuhan manusia. Terus wadarbalana masalah manasih. Kemudian Allah membuat lagi perumpamaan, ya, wanasih khalqa, dan Allah menciptakan kembali, ya, dari sperma itu menjadi manusia. Qala mayyuhyil idama wa hiya ramim. Siapa yang akan bisa menghidupkan tulang belulang yang hancur di kuburan? Siapa? Qala qul yuhyiha alladzi anshaha awwala marrah. Katakan ya Muhammad, kalau ada yang nanya begitu, siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah yang dulu menciptakan manusia sebelum ada. Oh ya. Nanti kalau menciptakan kembali dari kuburan yang sudah mati, itu bisa. Nabi Ibrahim tadi pernah nyoba minta tolong sama Allah. Qala kaifa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan mayit-mayit atau manusia-manusia yang sudah jadi tulang belulang? Kata Allah, Ibrahim, kamu percaya enggak sama saya? Saya bisa. Kata Nabi Ibrahim, bisa ya. Saya percaya benar. Qala bala, saya percaya. Walakin yatma'inna qalbi. Akan tetapi saya pengen lebih yakin ya Allah bahwa kau bisa membuktikannya. Akhirnya apa kata Allah? Ibrahim, ambil, cari burung 4 jenis. Suruh ambil burung 4 jenis, beda-beda sengaja. Diambillah, carilah, kemudian bunuh, kata Allah, burung itu 4-4-nya. Potong, kemudian dicacat-cacat, kata Allah. Dagingnya itu diaduk jadi satu. 4 burung beda-beda diaduk jadi satu. Misalkan ada burung perkutut, ya, ada burung dara, ada burung ketilang, ada burung apa? Apalagi? Ya, macam-macam. Akhirnya terus bagaimana ya Allah? Potongan-potongan burung yang tadi beda-beda dicampur, setelah campur kamu taruh sebelah utara,
sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat. Jadi 4 tempat. Tapi burungnya udah nyampur satu-satu. Jadi apa? Jadi satu. Nah, terus kata Allah panggil Ibrahim, burung-burung tadi. Ya. Dipanggillah burung-burung tadi itu. Woi burung, bangun, hidup. Itu burung nyamperin, kepalanya nyamperin kakinya, badannya masing-masing. Nggak ada yang keliru. Padahal burung itu dicampur oleh Nabi Ibrahim. Nggak ada yang keliru. Badannya, perkututnya, nyatunya sama kaki dan kepalanya perkutut. Ya, karena beda. Burung dara sama burung perkutut. Bayangin kalau badannya perkutut, ya, terus kepalanya burung dara, nggak pas, kegedean, bener nggak? Atau sebaliknya badannya perkutut, kepalanya perkutut, badannya burung dara, nggak cocok juga. Tapi itulah kekuasaan Allah, semuanya nempel antara badan, antara sayap, antara kaki, semuanya persis seperti waktu hidup. Di Al-Quran ada. Ya, cerita itu sudah terbukti bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kehendaknya, tidak ada yang bisa mengalah. Jadi nanti kalau ada orang misalkan, bagaimana itu kalau orang yang dimutilasi, tahu mutilasi? Tahu nggak? Kepalanya dipotong, badannya dipotong, kakinya dipotong, kepalanya di Surabaya dikuburnya supaya ngilangin jejak, badannya di Semarang, kakinya di Sumatera. Terus gimana nanti itu di akhiratnya? Itu akan nyatu, kepala, badan dan kaki nyatu. Ya. Jadi satulah lagi. Lebih aneh lagi bagaimana orang mati yang dibakar sampai jadi api. Kayak sebagian agama lain mayitnya dibakar. Nanti kalau udah jadi abu, abunya dibuang di laut. Itu gimana? Bisa. Allah akan hidupkan semua manusia yang telah mati. Di sini diumpamakan wa ayatul lahum, tanda kekuasaan Allah bagi manusia alal ba'si, atas membangkitkan manusia, seperti halnya al-ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun. Digambarkan bumi yang mati, kemudian Allah tumbuhkan dari bumi itu, hidupkan apa? Biji-bijian. Tahu-tahu muncul, nggak nanam lagi nih manusia, ya. Ada pohon kelapa, ya kan? Ada pohon duren, ada pohon mangga, ya, di bumi itu. Itu siapa emang yang bikin? Allah kuasa nggak? Itu gambaran bahwa menghidupkan orang yang sudah ada tapi meninggal itu jauh lebih gampang karena sudah ada. Yang nggak ada aja Allah bisa. Menciptakan Nabi Adam nggak ada bapak ibunya, menciptakan Nabi Isa tanpa ada ayah, hanya Siti Maryam. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus yakin. Sebagaimana Allah tumbuhkan buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang lain, ya kan? Itu dikeluarkan oleh Allah di bumi yang mati, disiram oleh air, atau Allah bikin mata air sumberan untuk menghidupi semuanya. Sehingga dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang hidup itu, faminhu ya'kulun, akhirnya juga manusia menikmatinya, memakannya. Wah, ini dikembangkan. Satu biji itu, ya, ditanam, satu bawang tumbuh jadi kiloan. Satu padi benih ditanam, disebar lagi, itu jadi kiloan gabahnya. Siapa yang bikin? Ayo, satu gabah, ya,
Jadi tanam banyak benihnya, jadi tangkal satu padi berapa gabai. Siapa yang bikin? Petani? Bukan. Itu Allah. Ya. Pohon duren. Pohonnya ya, buahnya berduri, tapi dalamnya manis legit. Siapa yang bikin duren? Ayo. Hah? Tukang pohon duren? Enggak bisa. Kalau tukang pohon yang nanam tukang duren itu bisa bikin duren, ya udah banyakin aja satu pohon, nggak usah nambah banyak, nanam pohon aja terus, buah terus. Kalau yang bikin manusia, yang bikin siapa? Yang bikin pohon berbuah siapa? Allah. Pohon mangga satu biji, namanya pelok, tahu pelok? Bijinya mangga ditanam jadi pohon mangga. Itu dipanen tiap musim, nggak habis. Padahal tadinya cuma satu biji, jadi satu pohon. Pohonnya punya tangkal. Makin gede, buahnya makin banyak. Siapa yang bikin mangga itu? Ayo, siapa yang bisa bikin mangga? Manusia. Teknologi canggih manapun bikin mangga, siapa yang bisa? Gak ada yang bisa bikin mangga. Ya, apalagi bikin kelapa itu lebih sulit. Ya, ada kulit luar warnanya hijau, ada kulit dalam namanya tepas. Nah, serabutnya. Habis serabut ada batok, rapet itu, ya kan? Rapet nggak kelapa? Rapet. Kulit hijaunya, tepasnya, terus batoknya. Tapi di dalamnya ada kelapanya. Yang hebat lagi di dalam kelapa itu ada airnya. Padahal nggak ada selang, nggak ada keran. Ya, bolong nggak kelapa kalau dipetik? Tapi airnya dari mana itu masuk? Ayo, ada codot yang masukin ke situ? Nggak ada. Ya, ada hewan yang masuk ke situ, kencing. Ya, nggak bisa. Nggak ada, tapi tahu-tahu itu sudah diatur oleh Allah sehingga wa minhu ya'kulun. Hasil tumbuh-tumbuhan yang Allah umpamakan seperti menghidupkan manusia, itu bukti nyata kekuasaan Allah. Kemudian hasilnya, panennya dimakan sendiri oleh manusia. Nah itu fa minhu ya'kulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa 'anabi wa fajjarna fiha minal uyun. Dan aku jadikan di bumi mati itu kebun-kebun. Masya Allah. Ya, kalau di Arab Saudi, di Timur Tengah kebunnya kebun kurma. Karena memang di sana nggak tumbuh mangga. Di sana nggak tumbuh duren. Ya. Tapi di Indonesia macam-macam ratusan buah-buahan tumbuh di Indonesia. Di Arab Saudi cuma punya kurma. Sebagian negara Timur Tengah ada anggur. Ya, kalau Indonesia hampir semua buah-buahan bisa tumbuh di Indonesia. Ya. Pisang aja berapa puluh macam pisang. Ya kan? Pisang kepok asam, kepok manis, kepok Bali. Kepok aja macam-macam. Dan rasanya beda-beda. Ya kan? Itu baru kepok, belum raja. Ada pisang raja Sukabumi, pisang raja Bogor, pisang raja Serang, pisang raja Sumatera. Baru pisang raja. Beda-beda semua. Nah itu paling kaya itu Indonesia. Ya, paling kaya. Duren ada macam-macam, ada duren Medan, duren Lampung, duren Palembang, ya kan? Ada duren Bawor, ada duren Musangking, ada macam-macam. Itu duren, rasanya beda-beda juga. Itu kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Hanya untuk orang Indonesia. Ya. Untuk nyamain Arab punya kurma, di Indonesia juga punya pohon jamblang. Tahu pohon jamblang? Kalian belum mengalami kali ya? Pohon jamblang yang buahnya hitam. Ya, duet kalau sekarang namanya jamblang. Ada mirip kurma, ya. Macam-macam lah, ya kan?
Nah, itu adalah anugerah Allah. Di kebun dibikin basatin, ya, dibikin kebun, ada kebun kurma, kebun mangga, kebun apel, kebun jeruk, wah macam-macam. Oh, wafajjarna fiha minal uyun. Kemudian Allah ciptakan mata air di bumi ini, ya, sumberan dari gunung ngalir ke laut, ngalir melalui ke kali yang kemarin kegedean jadi banjir, ya. Ini kekuasaan Allah. Buminya kering, siapin air, kurang apa juga. Tanpa air semuanya akan mati, tapi Allah siapkan juga air. Liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Semuanya itu Allah ciptakan, buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, semuanya liyakulu min samarihi, agar manusia bisa mencicipi, memakan buah-buahannya, hasil tumbuh-tumbuhannya. Silakan makan. Masya Allah. Tongkat ditanam, akhirnya jadi tanaman. Bener kan? Ini singkong, tongkat dipotong-potong, cuma tancepin, akhirnya apa? Jadi singkong. Bisa jadi comro, bisa jadi misro. Bener kan? Bisa sekarang jadi bolu, bisa jadi keripik. Keripiknya ada keripik original, ada keripik pedas, ada keripik manis dari singkong. Benar nggak? Enak, dibikin comro enak, dibikin misro enak. Tahu comro? Hah? Comro tahu nggak? Hah? Tahu kan? Comro apa? Yang isinya apa? Oncom. Kalau misro yang isinya apa? Hah? Gula merah. Diparut singkongnya, ya, dibuletin, diisi gula merah, digoreng. Jadi apa? Misro. Nah, diparut, isi oncom sama cabe, bumbu dikit, goreng. Jadi comro. Dari singkong dicacak-cacak jadi kolak singkong. Males rebus saja enak. Dulu zaman dulu itu direbus, terus habis itu ditumbuk, habis direbus, namanya geblok. Kalau bahasa Betawinya uli singkong. Coba dari singkong, ya, apa coba yang ditanam singkong itu? Apa? Tongkat, kayak kayu, bibitnya potong, tancepin, ya, terbuah. Emang siapa yang bikin singkong di dalam tanah? Ayo. Kok bisa ya ada singkongnya? Ya bisa, Allah. Ya, Allah itu maha kuasa. Makanya Allah pertanyakan, manusia afala yashkurun. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjadikan biji satu jadi ribuan biji. Ya, pohon mangga dari biji ditanam menjadi pohon, pangkalnya banyak jadi buah-buahan. Siapa yang bikin buah-buahannya? Manusia tugasnya hanya apa? Mengelola, memanage, ya, ngurus. Yang bikin buahnya siapa? Allah. Ya. Ada duku, ada kelengkeng, beda lagi, ya kan? Duku paling berbuah luar biasa kemarin musim duku, musim kelengkeng, musim rambutan, ya, masya Allah. Namanya rambutan karena di luarnya kayak rambut, dalamnya halus, ya. Tapi ada juga luarnya halus, dalamnya ruwet, kedong-dong. Kedong-dong halus nggak luarnya? Kalau dimakan dalamnya ruwet nggak? Ruwet. Mendingan mana? Rambutan sama kedong-dong. Kalau rambutan luarnya yang ruwet, dalamnya halus. Ada luarnya duri, tadi dalamnya legit, duren. Benar nggak? Di luarnya kayak duri, keras-keras.
Tapi dalamnya legitnya enak banget, masya Allah. Ya, harganya mahal. Ada yang 1 kilo durian itu harganya 300.000 sampai 500.000. Itu buah paling termahal. Nggak ada mangga harganya segitu. Apel nggak ada, anggur aja nggak ada. Tapi durian sama kulitnya di kilo harganya ada yang sampai 500.000. Coba, itu dari mana? Allah yang bikin untuk manusia jadi kaya gara-gara jadi bandar durian, jadi kaya gara-gara jadi bandar duku, jadi kaya gara-gara punya kebun duku hektaran. Nah, itulah Allah Maha Kuasa. Wa ma'amilatu aidin, manusia tidak bisa berbuat apa-apa lentak malisamro. Tangan manusia tidak bisa membuat apa? Buah-buahan. Maka kata Allah, afala yashkurun. Mana manusia? Bersyukur enggak? Apakah tidak mau bersyukur atas anugerah nikmat Allah tersebut? Ya. Allah pertanyakan, di mana manusia rasa syukurnya? Buah-buahan aku kasih, air aku kasih, semuanya aku kasih. Nasi aku kasih melalui berasnya, berasnya melalui gabahnya, gabahnya melalui padinya. Allah kasih juga, masih kurang juga. Ya, ikannya aku kasih, masih kurang juga. Burungnya aku kasih. Burung, kan ada juga burung liar, ya, yang tiap hari dipamer dia ambil oleh tukang burung. Ya, Bang Maman kerjaannya. Dulu tukang cari burung, namanya burung apa itu? Burung sawah, ya. Belum burung laut, itu burung. Ada orang yang hobinya ikan, Allah kasih ikan di laut, ya. Ini komplit, afala yashkurun. Manusia bersyukur enggak tuh? Nah, ya, kata Allah. Ayo, siapa yang bersyukur, siapa yang enggak, Allah tahu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah Maha Suci yang menciptakan semua jenis apa saja azwaj, berpasang-pasangan secara keseluruhan. Mimma tunbitul ardu, yakni Allah tumbuhkan dari bumi ini berbagai macam tadi. Wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, dari jiwa mereka laki-laki dan perempuan, ya, semuanya. Wa mimma la ya'lamun, akhirnya mereka bahwa menikmati dari semua apa yang Allah berikan kepada manusia. Saya dalam firman ayat lain, wal ardu wa du'aha lil anam fiha faqiyatu wan nahlu dhatul akmam wal habbu dzul asfi war rayhan. Allah ciptakan bumi ini untuk makhluknya, bukan untuk Allah, karena Allah tidak perlu tempat. Allah ciptakan bumi untuk manusia. Silakan, ada yang bisa hidup tanpa bumi Allah? Ayo, siapa? Ayo, hidup bukan di atas bumi Allah, mau hidup di mana? Ya, manusia nggak ada syukurnya, manusia nggak ada tunduknya, manusia nggak ada patuhnya. Kalau Allah kesel sebenarnya, cekekin aja udah pada mati aja, yang nggak puasa nggak sholat. Ya, Allah suruh apa? Jibril keliling aja sama apa? Israel, udah selesai. Tapi Allah enggak. Ganatillah sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Seandainya Allah mau mematikan manusia atau makhluknya, udah Allah suruh jerit aja satu malaikat Jibril aja semua mati semua. Fa idahum khamidun. Fa idahum sakinuna mayyitun. Akan mati semua, akan binasa semua manusia. Tapi Allah masih sayang, masih memberikan kesempatan untuk hidup, untuk bertobat.
sampai akhir hayat. Tapi ternyata nggak tobat juga, nggak sadar juga. Dikasih Ramadan juga nggak berubah, biasa-biasa saja. Lihat kata Allah, ya, nanti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terus kepadaku atas nikmat yang kuberikan pada kalian, aku tambah nikmat-nikmat kalian. Tapi kalau kalian kufur, wala in kafartum, ingkar jauh dari Allah, inna adabi lasyadid. Sungguh pasti siksaku sangat keras, siksaku sangat menyakitkan, siksaku sangat mengerikan. Hati-hati, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku atas segala nikmat yang aku berikan. Ya. Jadi itulah bukti Allah Subhanahu wa taala yang dipertanyakan ketidakmampuannya untuk membangkitkan, membangunkan manusia yang sudah meninggal. Tapi Allah buktikan itu semua dengan bukti-bukti nyata, dengan bukti-bukti fakta. Nabi Ibrahim pernah mencoba burung hidup yang beda-beda dipotong-potong, ya, matiin, dipotong-potong, dicampur, dipisahin di tempat yang berbeda. Ada wilayah utara, ada wilayah selatan, ada wilayah barat, ada timur. Tapi kemudian atas izin Allah, burung yang sudah dipotong-potong, yang sudah mati itu dipanggil sama Ibrahim, hidup lagi. Sama halnya nanti Allah akan menghidupkan manusia yang sudah mati. Tinggal suruh hidup aja, hidup lagi. Seperti halnya Allah juga menghidupkan bumi yang sudah mati. Dengan buah-buahan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan padi-padian, semuanya akhirnya hidup berkembang. Nah itulah gambarannya. Apa yang manusia bersyukurkah? Manusia imankah? Manusia patuhkah kepada Allah? Nah itu yang ditanyakan oleh Allah. Ya, sudah dikasih hidup, dikasih bumi, dikasih isinya, dikasih napas, dikasih nikmat, dikasih semuanya oleh Allah secara cuma-cuma. Mau tobat atau enggak, mau berbuat baik atau enggak, mau patuh apa enggak, itu aja. Afala yashkurun. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat ke-36 surah Yasin, hampir separuhnya. Ada berapa ayat Yasin jumlahnya? 80 di separuh dikit lagi. Ya, ini udah hari ke-8. Mudah-mudahan sampai hari ke-20 ini bisa selesai tafsir Yasin, ya. Jadi memang sengaja kadang 5 ayat, kadang 4 ayat supaya pas nanti sampai hari 20 kita selesai. Demikian taklim kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keyakinan, keimanan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan semua Quran yang kita baca, kita pelajari, mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.